Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke guys, di video kali ini gue bakal ngebahas email yang bakal diblokir tanggal 18 April 2020, which is itu hari ini. Drop it. Oke, jadi untuk pemblokiran ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari oknum-oknum yang memberikan garansi secara tidak resmi. Sebenarnya untuk garansi yang tidak resmi ini menguntungkan kita ya. Kenapa? Karena harganya itu jadi lebih murah daripada harga handphone atau gadget yang resmi di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Ponsel Indonesia atau APSI, hingga akhir tahun 2019 itu pemerintah diperkirakan kehilangan pajak sampai 2,9 triliun. Dengan masuknya ponsel BM sampai 11 juta unit di Indonesia. Jadi secara nggak langsung kalau kita beli handphone cara resmi itu kita membantu bayar pajak atau membantu untuk pemasukan kas negara. Handphone BM atau handphone yang tidak terdaftar di situs Kemenperin yang dibeli itu sebelum tanggal 18 April 2020 itu gimana? Jadi kalau misalnya kita udah terlanjur beli dan udah mengaktifkan SIM cardnya juga, jadi kita itu sampai sekarang itu masih bisa menggunakan layanan SIM cardnya itu. Nah sekarang untuk pembelian setelah tanggal 18 April 2020 itu gimana? Jadi untuk pembelian setelah 18 April itu, kalau misalnya kita beli handphone nih, handphonenya itu ternyata nggak resmi atau handphone BM. Jadi kita nggak bisa pakai handphonenya itu untuk layanan SIM card atau layanan seluler di Indonesia. Tapi masih bisa pakai WiFi. Ya kayak iPad lah. Jadi handphone kalian tuh cuman WiFi only aja. Nah terus gimana nih kalau ada kasusnya kalian mau beli handphone setelah tanggal 18 April itu tapi handphonenya itu second. Jadi untuk handphone second itu kalau kalian beli walaupun setelah tanggal 18 April itu kalian masih tetap bisa menggunakan seluler datanya ya. Jadi karena kan si handphone itu udah aktif di sebelum tanggal 18. Jadi handphone yang bakal diblokir itu adalah kondisinya baru ya atau masih disegel. Nah untuk pemblokiran emailnya sendiri ada dua skema ya. Yang pertama itu skema whitelist dan yang kedua itu skema blacklist. Yang whitelistnya itu adalah, jadi kalian misalnya beli gadget nih, baru. Nah, si gadget barunya itu kan di belakang box ada tulisan email ya di belakang. Jadi kalian itu harus ngecek emailnya dulu sebelum dibayar untuk handphonenya ya. Jadi cek di situs Kemenperinnya apakah emailnya ini terdaftar. Dan kalau terdaftar itu jadi handphonenya ini dibeli secara resmi dari tokonya ya. Dan kalau nggak terdaftar berarti handphonenya ini dibeli secara tidak resmi atau bisa dibilang handphonenya itu black market. Nah yang kedua itu adalah skema blacklist. Blacklist itu adalah ketika kalian beli handphone dan udah dibayar dan kalian buka segelnya terus dinyalain kan handphonenya. Setelah nyalain itu udah nyala, kalian masukin SIM card. Nah setelah masukin SIM card di situ untuk sinyalnya langsung kelihatan ya apakah handphone ini dibeli secara resmi atau nggak resmi. Kalau resmi itu kalian langsung dapat sinyal seluler di Indonesia. Kalau kalian belinya nggak resmi itu kalian bakalan nggak bisa aktifin layanan seluler di Indonesia. Jadi itu adalah skema whitelist dan blacklist. Untungnya pemerintah Indonesia itu memakai skema whitelist. Jadi lebih memudahkan lah daripada blacklist yang harus bayar dulu ya. Kalau whitelist itu kan sebelum bayar kita cek dulu emailnya gimana. Kalau blacklist itu setelah kita bayar terus buka segel baru kita ketahuan itu handphone resmi atau nggak resmi. Nah terus ada kasus lagi nih misalnya nih. Misalnya kalian udah beli handphone tapi handphonenya itu nggak bisa untuk layanan SIM card. Udah terblokir lah. Nah ini untuk ngebuka blokirnya apakah masih bisa bayar pajaknya terus blokirnya dibuka atau gimana? Soalnya gue masih belum tahu, masih belum ada infonya lah tentang kasus yang satu ini. Oh ya untuk pengecekan emailnya itu kalian bisa kunjungin situs Kemenperin. Nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah ya. Oh ya untuk aturan ini itu berlaku untuk smartphone, komputer genggam, dan tablet. Jadi gimana kalau kita beli handphone dari luar negeri misalnya? Jadi caranya itu gini, kalian beli, pulang ke Indonesia, masuk ke bandara atau ke pelabuhan, nanti datengin ke pabean atau bea cukainya. Jika kalian udah sampai situ, kalian bisa ngomong untuk mendaftarkan email di Kemenperin. Dan kalau misalnya harga gadgetnya ini di atas $500 atau kalau dirupiahin itu sekitar 7 jutaan ya.
kalian itu wajib bayar pajaknya dulu, baru nanti kalian diarahin untuk pendaftaran IMEI-nya di Indonesia. Untuk maksimal pembelian dari luar negeri itu untuk hand carry ya, itu maksimal cuman 2 gadget aja per orang. Jadi kalau misalnya kalian beli gadget dan nggak datang ke bea cukai atau pabean, itu kalian misalnya langsung nyelonong aja nih. Jadi kalian itu sama aja beli handphone dalam kondisi black market atau nggak resmi ya. Jadi kalian nggak bisa make handphonenya ini untuk pemakaian layanan SIM card di Indonesia. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, gimana untuk turis yang mau ke Indonesia? Nah, jadi untuk turis yang ke Indonesia itu misalnya si turis nih kan datang ke Indonesia, dia bawa handphonenya sendiri dan dia pakai SIM card Indonesia, otomatis dong. Nah, di situ bakal ngedata kalau si turis ini beli handphone BM ya. Jadi dia nggak bisa pakai SIM card atau layanan SIM card di Indonesia. Nah, solusinya gimana? Jadi solusinya itu si turisnya ini pakai SIM cardnya dia, terus dia datang ke Indonesia, lalu si turisnya ini wajib menggunakan data roaming dari negaranya sendiri, baru bisa internetan di Indonesia ya. Oke, jadi segitu aja penjelasannya. Dan untuk pemblokiran IMEI ini nggak berlaku untuk produk laptop ya. Lagian laptop mana ada sih yang pakai SIM card? Oke, sekian aja video ini, semoga bermanfaat buat kalian ya. Dan tips aja dari gua, kalau kalian mau beli handphone setelah 18 April itu mendingan beli handphone yang second atau yang udah aktif sebelum tanggal 18 April 2020. Atau kalau kalian mau beli handphone yang baru itu pastikan dulu, cek dulu IMEI-nya apakah terdaftar di Kemenperin atau enggak, dan baru kalian bayar si handphonenya itu. Tapi kalau kalian memaksakan untuk beli handphone yang nggak resmi atau BM, mau nggak mau kalian nggak bisa pakai layanan seluler di Indonesia. Oke, segitu aja dari gua Tio Nugroho. Like kalau kalian suka dengan video ini, unlike juga nggak apa-apa. Komen di kolom komentar di bawah kalau kalian ada pertanyaan ataupun masukan buat video ini jadi lebih baik lagi. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan pastikan untuk kalian subscribe dan nyalain loncengnya kalau kalian mau dapat info menarik seputar gadget. Semoga bermanfaat videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.